Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my channel Gudang Pinjol. Apa kabar teman-teman semua? Semoga teman-teman dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dilancarkan rezekinya dan juga selalu dilancarkan usahanya. Nah, kali ini siapa yang lagi mencari dana melalui pinjaman online namun takut dapat yang ilegal? Nah, kali ini akan saya rekomendasi pinjaman online yang tentunya sudah terdaftar di OJK. Sebelumnya jangan lupa di subscribe, like, dan komen dulu channel saya ini, oke? Hai guys, welcome back to my channel Gudang Pinjol. Terima kasih yang udah selalu setia menanti informasi dari channel saya. Semoga channel saya ini bisa membantu memberikan informasi sekaligus edukasi kepada teman-teman yang memang lagi butuh dana melalui pinjaman online. Nah, sebaiknya sebelum teman-teman memutuskan untuk mengajukan di pinjaman online, alangkah baiknya mencari referensi berupa aplikasi mana yang sekiranya sangat aman dan juga sudah terawas oleh OJK. Teman-teman bisa lihat di salah satu media sosialnya OJK. Di sini saya selalu untuk sumber informasinya melalui Instagramnya OJK yang sudah centang biru. Nah, silakan dilihat di bagian highlightnya. Di sana ada bagian vintage dan situ ada beberapa informasi mengenai pinjaman online yang sangat aman dan juga terbaru terupdate dari OJK. Jadi silakan teman-teman scroll di OJK Indonesia centang biru. Silakan dicek bagian vintage. Nah, ini ada beberapa bagian pinjaman online yang sudah terdaftar dan juga sudah berizin OJK. Karena ada sebagian beberapa pinjaman online yang dulunya legal sekarang sudah kembali menjadi ilegal. Itu mungkin ada beberapa faktor yang mempengaruhi. Takutnya nanti teman-teman masih beranggapan bahwa pinjaman online yang akan teman-teman pinjam ini legal padahal sudah ilegal. Nah, alangkah baiknya perhatikan terlebih dahulu pinjaman online mana yang cocok dan juga memberikan limit sesuai kebutuhan dan tentunya sangat aman. Nah, berikut akan saya rekomendasikan salah satu pinjaman online yang sudah terdaftar di OJK dan juga sudah diawasi oleh OJK yang mampu memberikan teman-teman pinjaman dan juga terbukti membayar dan memberikan pinjaman kepada kita. Nah, jangan di skip video saya ini agar teman-teman tidak gagal paham. Oke, kita langsung aja check it out. Nah, kita masuk di bagian yang pertama, ada namanya Indodana Paylater dan Pinjaman, dimana Indodana ini adalah aplikasi pinjaman online yang hadir sejak tahun 2017 di Indonesia. Dan juga aplikasi Indodana ini mengusung layanan paylater atau cicilan tanpa kredit, kemudian pinjaman online cepat cair, dan juga bisa membayar beberapa tagihan seperti pulsa, paket data, PLN, PDAM, Telkom atau IndiHome, BPJS, serta lainnya untuk memenuhi kebutuhan keuangan kita. Untuk Indodana Paylater, di sini mereka memberikan kita pinjaman hingga 25 juta rupiah. Jadi tergantung sesuai dengan kebutuhan kita dan juga limit yang kita dapatkan. Dan juga di sini ada yang namanya pinjaman online, artinya dana tunai. Di sini mereka memberikan kita dana tunai sampai dengan 15 juta rupiah. Di mana ada beberapa informasi layanan aplikasi pinjaman online di mana mereka memberikan kita pinjaman dengan maksimal 15 juta rupiah dengan tenor 12 bulan. Kemudian untuk bunganya di sini ada ya provisi. Jika kita pinjam tenor selama 3 bulan maka kita akan dikenakan bunga sebesar 16%. Untuk tenor pinjaman yang terlama yaitu 12 bulan maka kita akan dikenakan bunga sebesar 15%. Kemudian untuk persyaratannya kita ingin mengajukan di Indodana ini yaitu harus memiliki KTP, kemudian berusia 18 tahun dan juga sudah memiliki pekerjaan. Jika kita memiliki syarat sesuai dengan yang diminta oleh Indodana, silakan saja lanjut untuk mengajukan di Indodana. Dan Indodana ini juga sangat fleksibel menurut saya karena memang selain kita bisa mengajukan pinjaman dana tunai
untuk Indodana ini juga bisa kita gunakan untuk pay later, artinya kita bisa berbelanja di salah satu marketplace yang sudah bekerja sama dengan Indodana. Biasanya banyak marketplace terbesar di Indonesia yang memang ketika kita berbelanja, untuk kita proses pembayarannya kita bisa menggunakan aplikasi Indodana untuk alat membayar tagihan belanjaan kita. Namun itu balik lagi ke kitanya, berapa untuk limit yang kita dapatkan itu tergantung dari aplikasi dan juga data-data yang kita isi. Nah, untuk syarat selanjutnya kita hanya mengisi beberapa data informasi yang dibutuhkan, karena menurut saya ini Indodana agak fleksibel karena syaratnya hanya KTP saja. Dengan hanya KTP kita bisa mengajukan keduanya, bisa mengajukan untuk pay later dan juga bisa mengajukan untuk dana tunai. Nah, selain itu juga selain banyaknya keunggulan, di sini ada beberapa keunggulan dari Indodana yang sesuai dengan pengalaman pribadi saya. Nah, untuk keunggulan pertamanya di sini mereka menerapkan limit pinjaman yang lumayan sangat besar, karena untuk pay later aja kita bisa mendapatkan limit hingga 25 juta rupiah. Kemudian untuk dana tunai kita bisa mendapatkan limit sebesar 15 juta rupiah. Jadi menurut saya itu termasuk limit yang lumayan besar. Dan kemudian untuk kecepatan dalam prosesnya, mulai dari pengajuan sampai dengan pencairan dana ke rekening pun juga sangat mudah dan juga sangat cepat, yaitu kurang dari 24 jam, tepatnya waktu itu yaitu hanya 2 jam saja. Jadi menurut saya Indodana ini mencatat hal baik di proses yang sangat cepat dalam proses pencairan. Kemudian untuk dokumen yang diminta juga sangat sedikit, hanya KTP saja yang perlu kita ambil dengan kamera ponsel HP, dan tidak ada lagi dokumen yang diminta selama pengajuan. Kemudian ada juga pilihan pinjamannya, yaitu ada dana tunai dan juga ada dana cicil yang seperti saya katakan tadi. Karena dengan adanya kedua opsi ini juga memberikan kita kesempatan untuk memilih mana yang cocok untuk kita gunakan sesuai dengan kebutuhan kita. Nah, kemudian selain itu juga ada kekurangan dari Indodana ini sendiri, yaitu bunga pinjamannya juga terlalu tinggi, mencapai 0,7% per hari. Itu untuk tenor yang 30 hari. Sementara untuk tenor yang 3 bulan itu bisa mencapai 16%. Jadi menurut saya ini total bunganya juga memang sangat lumayan besar. Namun jika kita memang sangat butuh, silakan saja mengajukan walaupun bunganya sangat rendah, sangat tinggi. Kemudian di Indodana juga ada menerapkan denda keterlambatan. Jika kita mengalami keterlambatan yaitu lebih dari 3 hari, maka kita akan dikenakan biaya denda sebesar 3% dari pokok pinjaman kita. Jadi usahakan kita ketika sudah memutuskan untuk minjam di Indodana, artinya kita sudah siap untuk membayar sesuai dengan tenor yang kita pilih sendiri. Nah, kemudian di sini Indodana juga meminta akses data pribadi yang menurut saya juga sangat cukup sensitif, yaitu mereka meminta rekening bank. Sebenarnya itu udah hal lazim karena ketika pencairan mereka pasti membutuhkan nomor rekening. Kemudian untuk BPJS, kemudian akun e-commerce kita dan juga akun ojek online kita. Jadi untuk itu mereka meminta kita untuk bisa mengizinkan mereka mengakses beberapa aplikasi pribadi di ponsel kita, sehingga itu merupakan syarat yang diberikan untuk proses pengajuan pinjaman kita agar lebih cepat dan juga lebih mudah untuk di ACC. Nah, itulah review dari saya sedikit tentang Indodana, yang dimana menurut saya Indodana ini memang juga sangat terbaik karena walaupun bunganya sangat tinggi, namun mereka tetap memberikan kita limit yang lumayan besar yang juga tenornya cukup sangat lama, dan juga kecepatan dan kemudahan menjadi keunggulan di pinjaman online dana tunai di Indodana ini. Nah, semoga bermanfaat dan bisa digunakan untuk hal yang lebih produktif lagi. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.